Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Suci Lestari dengan NIM 242010033 dari Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Timur. Yang saya hormati Bapak Dosen Dr. Kasman SPDI MPDI. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita memulai materi PPT yang pertama. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk moral, spiritual, dan intelektual umat Islam. Di era globalisasi, tantangan seperti teknologi dan sekularisasi mempengaruhi penerapan pendidikan Islam. Islam menekankan pentingnya ilmu, tercerminnya dalam ayat pertama Al-Quran yang berbunyi Iqra atau bacalah. Pendidikan menjadi kunci dalam mengembangkan karakter dan intelektual. Di Indonesia juga, pendidikan Islam berkembang sejak kedatangan Islam pada abad ke-13 dengan lembaga seperti pesantren. Adapun tujuan penulis yang pertama menjelaskan landasan, yang kedua untuk mengurangi tujuan-tujuan pendidikan Islam, yang ketiga untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam di era modern. Adapun tujuan pendidikan Islam itu ada 3. Yang pertama, pengembangan akhlak mulia. Salah satu tujuan utama pendidikan Islam adalah untuk membentuk individu dengan akhlak mulia yang mencerminkan perilaku baik sesuai dengan ajaran Islam. Ini termasuk kejujuran, kesabaran, kasih sayang, tanggung jawab, dan etika baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 2 itu ada penanaman ilmu tauhid. Ini meyakinkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah ciptaannya. Yang nomor 3 adalah peningkatan keilmuan. Ilmu adalah bagian integral dalam Islam. Dalam pandangan Islam, menuntut ilmu dianggap sebagai kewajiban. Ini mencakup baik ilmu agama untuk memahami ajaran Islam maupun ilmu duniawi untuk memberikan kontribusi pada masyarakat. Adapun landasan pendidikan Islam itu ada 4. Yang pertama itu landasan teologi. Ini membahas tentang berdasarkan wahyu ilahi, Al-Quran dan Sunnah, akal, pemikiran, rasional dalam memahami agama. Yang kedua itu ada landasan fisiologi. Ini membahas tentang menghargai kesempurnaan ciptaan Allah dan pentingnya kesehatan melalui ibadah dan pengendalian diri. Yang ketiga itu ada landasan sosiologi. Ini membahas tentang mengajarkan ilmu keadilan, gotong royong, dan peduli terhadap sesama untuk membangun masyarakat yang harmonis. Yang keempat itu ada landasan psikologis. Ini membahas tentang mengelola emosi dan pemikiran untuk mencapai ketenangan batin dan kehidupan yang seimbang. Aspek utama dalam Islam itu ada 3. Yang pertama itu akhlak. Pendidikan akhlak bagian fundamental dalam Islam mengajarkan perilaku baik dan adab yang sesuai dengan ajaran agama. Ini termasuk pengembangan sifat-sifat seperti kejujuran, kesabaran, dan rasa hormat terhadap orang lain. Yang kedua itu ada ilmu. Ilmu agama sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip Islam. Sementara itu duniawi juga ditekankan untuk memperkaya kehidupan umat Islam dan memberi manfaat pada masyarakat. Dengan ilmu, umat Islam dapat memajukan diri dan memberikan kontribusi positif bagi dunia. Yang ketiga itu ada ibadah. Ibadah adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ibadah yang serutin, seorang dapat mengembangkan disiplin, ketakwaan, serta memperbaiki hubungan spiritual dengan Allah. Proses pengembangan akhlak itu ada 3. Yang pertama itu pendidikan moral. Pendidikan moral dalam Islam mengajarkan prinsip-prinsip yang berasal dari Al-Quran, Sunnah untuk membentuk karakter yang baik. Yang nomor 2 itu ada teladan dari Nabi. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh terbaik dalam berakhlak, kejujuran, kesabaran, dan integritas. Beliau dijadikan teladan utama bagi umat Islam. Yang ketiga itu ada ibadah dan zikir. Melalui ibadah dan zikir, seorang muslim dapat melatih diri untuk lebih disiplin, mendekatkan diri kepada Allah, dan memperbaiki perilaku sehari-hari.
Penanaman tauhid itu ada dua. Yang pertama definisi tauhid, yang kedua tujuan penanaman tauhid. Yang pertama definisi tauhid itu adalah konsep yang menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang disembah. Yang kedua itu adalah tujuan penanaman tauhid. Ini memperkuat keyakinan bahwa Allah adalah pengatur kehidupan serta mengajarkan ketabahan dan kesabaran. Peningkatan keilmuan itu dibagi menjadi dua, yang pertama ilmu agama, yang kedua ilmu duniawi. Yang pertama ilmu agama. Ilmu agama mempelajari mengenai ajaran Islam seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf untuk memahami Islam secara benar. Yang kedua itu ada ilmu duniawi. Ini mempelajari ilmu pengetahuan seperti sains, teknologi, dan kedokteran yang juga sangat dihargai dalam Islam untuk kemajuan umat Islam. Baik, kesimpulan dari materi PPT saya adalah pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan individu yang beriman, berilmu, dan berbudi pekerti baik. Menuntut ilmu dan mengamalkan ajaran agama adalah kewajiban setiap muslim yang akan membawa manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Baik, demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.